Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila qiyamis saah. Amma ba'du, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Hingga saat ini Allah anugerahkan taufik hidayah inayahnya yang menjadikan kita bisa berkumpul di Masjid Al-Hikmah dalam mengkaji kitab Al-Hikam Al-Athaiyah, mencari ilmu agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di din wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Rubbama waradat alaikal anwar fawajadatil qalba mahsyuan biswaril asar fartahalat min haitsu ja'at. Sering cahaya Allah itu datang padamu. Jadi bukan sedikit, bukan kadang-kadang, tapi sering. Cahaya ilahi datang pada manusia. Bisa juga disebut dengan hidayah, ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Di mana Allah pernah menyatakan di dalam Al-Quran, wa ka'ayyin min ayatin yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Terlalu banyak ayat-ayat Allah ini, ayat-ayat Tuhan lewat padamu, namun mereka berpaling. Tanda-tanda kebesaran Allah, hidayah, nasihat datang, baik dalam bentuk lisan maupun ketika ada orang meninggal dunia. Sesungguhnya itu adalah hidayah. Atau peristiwa kejadian yang kita lihat. Ketika ada orang melakukan keburukan, akibatnya seperti ini. Ketika ada orang melakukan kebaikan, akibatnya positif seperti ini. Ini semua tanda-tanda kebesaran Allah, ayat yang mesti ditangkap. Bahasa tasawuf adalah cahaya. Jadi hidayah, banyak orang baca Al-Quran, hadir pengajian, mendengar nasihat. Semua itu cahaya Allah. Jadi bukan satu, dua, tapi rubbama di sini litaksir untuk menunjukkan banyak. Sering cahaya ilahi hidayah itu datang kepada. Namun cahaya itu mendapati hati penuh sesak dengan dunia, gambar-gambar makhluk ini. Hatinya dipenuhi dengan kotoran. Kalau ada cahaya, ada kaca hati, kacanya itu dipenuhi dengan debu-debu, maka sekuat apapun cahaya itu tidak pernah akan tembus. Karena terlalu tebalnya debu yang ada dalam kaca cahaya. Begitu juga manakala hati seseorang dipenuhi
dengan cinta hatinya pada dunia, cinta pujian, cinta popularitas viral, dia bergantung kepada harta, kepada jabatan, iktimad, bahkan bergantung kepada amal, bukan bergantung pada rahmat Allah yang menjadikan seseorang bisa beramal, maka cahaya itu akan kembali kepada Allah, balik lagi. Sehingga dari sini bisa diambil pelajaran satu, jangan sampai ada orang menyatakan saya belum ke masjid itu karena belum ada hidayah. Hidayah Allah itu turun setiap saat. Tapi ternyata hati manusia itu dipenuhi dengan kotoran. Bagaimana Allah akan isi kalau hati itu penuh dengan kotoran? Bagaimana akan masuk sesuatu yang mulia ke dalam rumah kalau rumah itu penuh rongsokan, kotor? Orang yang datang yang mulia, Allah saja memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, antahhiru baitiya lit-taifina wal 'akifina wa ruka'is sujud. Tamu-tamu Allah jamaah haji atau umrah, saat ini jamaah haji, agar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membersihkan Ka'bah itu. Untuk siapa? Untuk orang yang tawaf, untuk orang yang wukuf, untuk orang yang sujud. Betapa dimuliakannya tamu-tamu Allah itu. Dan manakala mereka jamaah haji datang ke sana dengan tetap membawa pernik-pernik dunia, maka boleh jadi tawaf, tapi tidak mendapati Allah pada saat tawaf itu. Ini bukan menakut-nakuti. Allah sudah siapkan, Allah sudah perintahkan membersihkan rumahnya, maka bersihkan rumah hatimu itu. Karena engkau akan menemui Allah, rumah Allah. Allah Maha Suci, maka tidak bisa didekati kecuali dengan yang suci. Ini penuh hatinya dengan masih ingat sapi, ingat kambing, sudah lagi tawaf nanti ingat bebek segala macam. Naudzubillahi min dzalik. Ingat dunia. Ketika hati terikat dengan dunia, terikat itu pertama selalu melintas. Ketika melintas ini menetap, ketika menetap menjadi keyakinan, ketika keyakinan menjadi kebiasaan. Lintasan-lintasan. Makanya kenapa para sufi itu agar kita menjaga diri dari banyak melihat sesuatu. Karena yang dilihat itu masuk lintasan. Kalau sering dilihat, maka lintasan itu menjadi suatu gagasan di sini. Akan menjadi kebiasaan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidayahnya, tapi mendapati hati penuh dengan gambar-gambar makhluk, maka cahaya itu kembali ke asalnya, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas ya, bahwa Syuarul Akwan ini gambar-gambar dunia bukan berarti kita tidak boleh punya harta, kita tidak boleh punya jabatan, bukan. Tapi manakala ketika kita punya harta, kita terikat dengan harta itu. Saat Allah memerintahkan harta itu untuk sedekah, cukup untuk kurban, ternyata dia tidak kurban.
Cukup untuk nabung haji misalnya, ternyata dia belum nabung haji. Masih terikat, ini hatinya yang terikat. Kayak itu ada doa, Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Ya Allah, jadikan dunia itu di hatiku. Jangan jadikan dunia itu di hatiku. Di tanganku maksud saya. Tapi jangan jadikan dunia itu di hati. Dunia itu di tangan. Kita bergantung kepada Allah yang memberikan dunia. Tapi manakala dunia itu di hati, maka bagaimana Allah akan isi? Hatinya sesak, dan orang yang seperti ini akan gelap. Karena hatinya penuh bukan dengan Allah, tapi dengan selain Allah. Biswaril aqwa. Bagaimana caranya? Syekh Ibnu Athaillah melanjutkan, farriq qalbaka. Minal aghyar yamla'uhul ma'arif wal asrar. Kosongkan hatimu dari dunia, maka Allah akan penuhi hatimu itu dengan ma'rifat, dengan asrar, rahasia-rahasia ketuhanan yang Allah kasih ke dalam hati kita. Tadinya penuh sesak sehingga cahaya itu kembali tidak masuk ke dalam hati, tidak menembus hati, maka sekarang kosongkah hatimu itu dari aghyar ghairillah, selain Allah, ma'adallah, segala sesuatu selain Allah. Kosongkan hati. Cukup Allah anugerahkan hati itu hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Salatku, ibadahku, hidup matiku untukmu ya Allah, bukan untuk yang lain. Ini hati. Dan hikam bagian dari tasawuf, alatnya adalah hati. Kita harus kosongkan hati kita dari segala sesuatu selain Allah. Bagaimana cara mengosongkannya? Pertama, mujahadah. Jihad melawan hawa nafsu kita. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Siapa yang sungguh-sungguh datang kepada aku, kata Allah, kami akan berikan petunjuk jalan menujuku itu. Mujahadah, jihad melawan hawa nafsu kita. Takhalli, mengosongkan diri dari sifat yang tercela. Jihad kita melawan hawa nafsu dari sifat-sifat yang jelek, akhlak yang tercela. Dalam tasawuf, orang suluk ini mujahadah. Suluk itu orang yang berjalan rohani menuju Allah. Mujahadahnya pertama qilatut ta'am. Sedikit makan, jangan sedikit-sedikit makan. Ini sedikit makan. Qilatut ta'am. Jangan kulineran terus. Nah, ini sewaktu-waktu aja. Kenapa? Khawatir ketika banyak makan, syahwat nanti nambah. Karena yang kedua, qilatul manam, sedikit tidur, sahar kita. Bangun malam, qiyamul lail, hubungan dengan Allah secara person, intim kita dengan Allah. Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura. Terakhirnya Allahumma atini nura, itu doanya Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan hatiku
bercahaya. Penglihatanku, pendengaranku, berikan kepadaku cahaya. Ujung doa daripada Rasul itu, Allahumma a'tini nura, berikan kepadaku cahaya. Karena kalau hidup tanpa cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang repot. Hantam kromo yang haram dimakan, yang dosa dikerjakan. Kosongkan hatimu dengan mujahadah. Dari dunia itu lewat mujahadah, qillatul manam sahar. Yang ketiga, qillatul anam, berhubungan dengan manusia. Jaga kita jangan pada semua manusia kita bergaul. Gimana dengan orang yang selama ini ngomong kuper, kurang pergaulan? Kita harus jaga pergaulan kita, pilih-pilih. Karena tidak terasa bergaul dengan orang jelek, selalu melihat keburukan-keburukan dia, maka ini menjadi menetap pada hati kita. Tidak terasa. Yang Rasul nyatakan seperti pergaulan dengan dia seperti tukang las gitu ya. Maaf, tukang las tambang besi. Kalau kita tidak terbakar, baunya angus, baunya kurang sedap. Jaga, pilih pergaulan dengan orang-orang soleh, tombo ati, bongkang soleh kumpulono. Berarti racun hati. Kalau orang-orang yang tidak soleh dipergaul. Yang keempat, qillatul kalam. Sedikit bicara. Karena ketika orang banyak bicara, maka banyak salah. Bisa dia ghibah, namimah, dusta. Itu karena orang banyak ngomong. Ini mujahadah, jihad melawan hawa nafsu kita. Ini jalan yang pertama. Tazkiyatun nafas, penyucian jiwa kita itu. Yang kedua, riyadhah. Latihan-latihan ruhani. Ibadah yang wajib. Dan ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Zikir, wirid. Karena tidak pernah ada perintah syariat kecuali agar seorang itu mengenal Allah yang disebut dengan cahaya ma'rifah. Ibadah itu kenal Allah. Bagaimana orang tidak mengenal beribadah? Bagaimana orang akan mengikuti perintahnya kalau dia tidak kenal yang memerintah? Bagaimana orang berkhidmat terhadap tuannya sementara dia tidak kenal siapa tuannya? Ini manfaat ngaji tasawuf lebih dalam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Liya'rifuni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengenalku. Ketika mereka mengenalku, maka otomatis mereka ibadah. Jangan sampai ada sindiran, sibuknya orang ibadah. Al-Hallaj yang ngomong seperti itu, tapi dia lupa terhadap zat yang diibadahi. Allah pada saat sholat itu kita beribadah. Banyak orang yang ibadah tapi melupakan yang diibadahi, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kan itu mujahadah tadi yang pertama, yang kedua riyadhah. Wa ma yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu
seorang hamba betapa ingin takarrub dekat kepada Allah. Sampai-sampai nawafil. Yang sunnah pun dia lakukan, solat sunnah. Amalan sunnah ada zikir, wirid. Di dalamnya ada baca Al-Quran, membaca salawat, tasbih, tahmid, takbir. Dalam rangka melembutkan hati kita dan istiqdad mempersiapkan hati kita untuk menerima cahaya dari Allah. Sehingga ketika ada nasihat itu langsung lembut hatinya. Bergetar hatinya ketika dibacakan ayat Al-Quran. Dia rasa takut, rasa cinta sama Allah muncul. Sehingga hatta uhibbahu, kata Allah, ini hadis qudsi. Seorang hamba terus-menerus mendekatiku kepadaku bukan hanya dengan yang wajib, tapi dengan yang sunnah. Sehingga aku mencintainya. Allah cinta pada orang ini. Ketika Allah cinta, dia sudah istiqdad mempersiapkan diri, maka Allah lapangkan itu. Sehingga cahaya Allah pun datang padanya. Apa yang terjadi? Kata Allah dalam hadis qudsi itu, ketika aku mencintainya, maka faidza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlal lati yamshi biha. Maka kata Allah, ketika aku mencintai seorang hamba yang mendekat kepadaku, bukan hanya dengan yang wajib, tapi dengan yang sunnah. Bukan hanya sholat wajib, tapi sholat sunnah. Bukan zikir wajib pada saat sholat, tapi ada zikir setelah sholat. Ada zikir di luar sholat, ada wirid yang dia langgengkan. Maka aku jadikan pendengarannya adalah pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Penglihatannya adalah penglihatan Allah. Tangannya adalah tangan Allah. Awas ini, simbolik. Kakinya adalah kaki Allah. Artinya saat itu penglihatannya terjaga dari melihat yang diharamkan oleh Allah. Telinganya terhindar dari mendengar yang diharamkan Allah. Matanya selalu melihat apa yang disukai oleh Allah. Telinganya mendengar apa yang disukai oleh Allah. Seolah-olah ketika dia mendengar sesuatu yang jelek, langsung dia panas. Berarti memang cahaya Allah sudah datang. Dan dia menjadi hamba yang dicintai. Tangannya tidak mau mengambil barang yang haram. Karena tangan Allah yang digunakan, artinya dia mendapatkan hidayah Allah tangan. Kakinya tidak mau melangkah pada hal-hal yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, yang tidak diridai Allah. Kakinya tidak mau melangkah untuk melakukan dosa, karena tangan, kaki itu nanti akan bersaksi bicara pada Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Ada dalam surat Yasin yang biasa tahlilah. Pada hari itu mulut terkunci. Artinya ada lisan selain lisan mulut itu. Wa tukallimuna aydihim, dengan bahasa tangannya.
Wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Kakinya menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Bagaimana agar kemudian kaki kita, tangan kita, mata kita, penglihatan kita menjadi saksi kebaikan kita? Jadi dengan cara riyadhah itu. Niatkan ketika kita sholat, ya Allah, jauh-jauh kita waktu sholat wajib, mudah-mudahan ya Allah Engkau lembutkan, anugerahkan cahaya pada saat sholat ini. Tambahnya sholat saya tambah kemudian dekat, tambah terbimbing oleh-Mu ya Allah. Sehingga pada saat sholat kita tetap niat sholat. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita. Sehingga masuk cahaya itu. Orang yang seperti ini, wa in sa'alani la'utiyannahu wa in ista'adzani la'u'idzannahu. Kalau dia minta, pasti aku akan beri dia. Kalau dia minta perlindungan, pasti aku akan lindungi dia. Siapa lagi kalau bukan hambanya yang seperti ini, yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngaji, belajar ngaji segala macam itu dalam rangka agar kita dekat dengan Allah. Bukan sekedar kita bisa ngaji, niatkan ya Allah agar saya bisa membaca kalam-Mu. Nanti setelah itu saya bisa memahami kalam-Mu ya Allah, ayat-ayat-Mu, saya bisa menghayati dan bisa mengamalkan. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senang ketika diminta, sambil kita istiqdad mempersiapkan diri, membersihkan hati mujahadah tadi. Karena tasawuf itu mengalami, bukan seperti ilmu yang dapat dari guru atau dari buku. Bukan tasawuf itu. Ma'rifat itu bukan seperti itu. Kalau orang belajar dari guru, ini otoritas. Guru menyampaikan, boleh jadi ini pengalaman guru atau pengalaman guru dari gurunya itu. Sementara murid mendengar, dia tidak mengalami. Dari buku dia baca, dia paham. Tapi dia belum mengalami. Tapi kalau makrifat itu dia sudah mengalami sendiri dengan cara membersihkan hati. Maka ketika ini datang padanya suatu kepastian karena dia mengalami sendiri. Merasakan manisnya gula. Meskipun buku 100 orang menjelaskan, dia tidak pernah akan goyah. Karena dia sudah mencicipi manisnya gula. Langsung dia sudah merasakannya. Inilah belajar tasawuf itu. Alatnya adalah kolbu hati. Kalau yang tadi lewat guru, lewat buku, itu disebut ilmu. Tapi kalau praktek membersihkan hati, lalu cahaya Allah datang, itu disebut makrifat. Pengetahuan yang sejati. Bukan berarti ilmu itu pengetahuan yang tidak benar. Artinya pengetahuan sejati itu pengetahuan yang sudah dialaminya sehingga merasakan orang ini kepastiannya. Karena orang sudah menjalaninya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinaba. Tunjukkan padaku yang hak itu hak, yang benar itu benar. Dan berikan kekuatan kepadaku untuk menegakkan kebenaran itu. Tunjukkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil. Berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhi kebatilan itu. Betul-betul kebenaran itu terhunjam pada dirinya, maka dia tegakkan kebenaran. Kalau orang sudah membersihkan seperti ini tazkiyatun nafas,
lewat mujahadah, jihad melawan hawa nafsu tadi, riyadhah dengan ibadah yang wajib, sunnah, zikir, wirid, maka yamla'uhu bil ma'arif wal asrar. Allah akan penuhi hati seseorang itu dengan makrifat dan asrar, rahasia-rahasia ketuhanan. Ajaibul qalbi, keajaiban hati. Perhatikan zaman sahabat Nabi, zaman Nabi. Orang-orang itu mau jihad fisabilillah, itu ingin mati syahid. Kira-kira menurut orang sekarang yang hatinya tidak seperti itu aneh enggak? Orang jihad melawan orang kafir ingin mati, bukan ingin hidup, ingin mati syahid. Ini disebut ajaibul qalbi, keajaiban hati. Karena memang Allah sudah beri itu. Merasakan manisnya mati syahid itu. Tapi dulu ini ya, perang jihad dengan orang kafir itu. Kan aneh. Disiksa, mereka semakin kuat keimanan. Orang tuanya disiksa sampai meninggal dunia. Ini sahabat Nabi yang pertama-tama. Di depan mata dia. Dia tidak geming. Ini masih pemuda. Semakin kuat dia keimanannya. Ini namanya rahasia. Yang kita kadang tidak tahu, nanti Allah kasih tahu. Seperti Allah kasih tahu kepada Nabi Musa. Nanti kamu akan bertemu Musa dengan abdan, seorang hamba. Yang hamba itu sudah aku rahmati dan dia mendapatkan ilmu dari sisiku, yakni Nabi Khidir. Maka perhatikan ketika Nabi Musa ikut, karena belum dikasih oleh Allah saat itu asrar berkaitan dengan kejadian itu, maka Nabi Musa tidak sabar. Lantas tati ama iya sobro, kamu itu tidak akan sanggup sabar menyertaiku, kata Nabi Khidir itu. Karena yang dikerjakan Nabi Khidir itu melawan kebiasaan. Naik perahu, sudah dikasih taikan, ternyata perahunya dibobol. Nabi Musa protes kepada Nabi Khidir. Kenapa kita sudah mendapatkan taikan, sehingga kita bisa naik kapal ini, tapi kenapa kau lubangi perahu itu? Sudah kamu nggak bakalan sabar. Nabi Musa minta izin sama Nabi Khidir, berikan kesempatan kepadaku, seolah-olah insya Allah saya akan sabar. Lalu nanti ketemu dengan siapa? Ada seorang anak yang dibunuh waktu kecil. Kan ini di luar kebiasaan. Nabi Musa tanya lagi, padahal syarat ikut itu tidak boleh nanya. Nanti aku ceritakan. Lalu kemudian masuk kampung, masuk komplek kampung, minta dijamu, tidak dijamu, tapi ada dinding yang mau roboh, dibetulkan. Nabi Musa protes, kita nggak dikasih makan, malah ada dinding di kampung itu yang mau roboh ditegakkan. Maksudnya biarin aja, wong dia nggak kasih makan kita. Sudah 3 kali, sudah kamu berpisah, tidak sanggup lagi.
Nabi Khidir menceritakan rahasia itu. Kenapa saya lubangi perahu yang utuh itu? Karena perahu ini akan berlabuh, nanti di sana ada penguasa yang dia akan ngecek perahu-perahu itu, manakala utuh maka akan diambil. Maka saya lubangi sedikit yang tidak menjadikan perahu itu kebanjiran atau karam. Betapa rahasianya yang Allah kasih, baru Nabi Musa merasa ngeh. Pada anak yang dibunuh padahal masih suci itu, karena memang anak ini nanti akan durhaka sehingga harus dibunuh. Ya, Nabi Khidir sudah dikasih tahu, awas jangan main bunuh-bunuhan saat ini, karena bukan Nabi Khidir. Lalu ini kenapa ditegakkan? Di sana itu ada harta simpanan di bawah dinding itu. Sementara ini masih kecil. Anak-anak atau bahkan cucu itu, orang tuanya soleh. Maka ditegakkan agar nanti pas dewasa dia baru bisa menemukan harta simpanan daripada orang tuanya itu. Karena kalau roboh sekarang khawatir diketahui oleh orang lain. Silahkan baca di dalam surat Kahfi. Jadi betapa Nabi Khidir mendapatkan asrar, rahasia-rahasia ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hati dikosongkan dari selain Allah, maka kita akan bercahaya. Tembus cahaya Allah itu masuk ke dalam hati kita. Dan akhirnya dunia itu tidak menjadikan penghalang bagi kita. Awas ya, jadi selain Allah ini tidak terikat dengan dunia. Itu yang dimaksud. Hatinya tidak terikat dengan dunia. Kosongkan dari ikatan-ikatan dunia pada hatimu itu. Kita punya harta yang memang harus sedekah. Tapi ternyata dia tidak mau sedekah, sayang. Ayah sabu annama lau akhlata. Dikiranya harta itu akan kekal. Dalam surat Wailul likulli humazatin lumazah, alladzi jama'a mala wa addada, kumpulkan ngitung-ngitung. Ya sabu annama lau akhlata. Jadi dia mengira bahwa harta ini akan kekal. Yang kekal itu adalah ketika sedekahkan. Yang dimakan itu akan habis. Harta itu untuk nafkah keluarga. Karena menafkahi keluarga itu adalah fisabilillah. Nafkah untuk keluarga. Lalu ada lebihan untuk sedekah diuji, ada lebihan. Tapi ketika hatinya terikat, enggan dia untuk sedekah itu, berat sekali. Infak hanya sebagian saja dari harta itu. Awas ya. Ini tidak mengenal orang yang ibadah, orang yang sudah rajin sholatnya. Awas. Pertama ilmu dulu, baru laksanakan. Karena kata Imam Al-Ghazali, ilmu dulu, baru kamu kemudian belajar membersihkan hati. Ilmu tasawuf bagaimana jalan kita menuju Allah. Bagaimana cara membersihkan hati. Tadi sudah dikasih tahu. Dalam tasawuf itu. Sucikan. Maka nanti akan terang benderang hati kita ini. Bahwa ini benar dan sudah kepastian kita tegak dalam kebenaran. Tidak goyah. Jangan orang disumpel hanya 600.000. Mau kemudian tanda tangan sesuatu yang haram. Kecil sekali. Kebenaran ditukar dengan ratusan. Kebenaran dari Allah ditukar dengan jutaan. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Tuhan.
Tapi banyak orang hanya mau kerja kemudian harus buka jilbabnya, gajinya cuma segitu. Berani dia buka jilbab. Ini kan bahaya, padahal dia rajin sholat. Awas pada semua yang rajin nilep-nilep gitu. Padahal rajin sholat. Sholatnya rajin, sujudnya rajin. Tapi khawatir sujudnya itu fisik aja. Hatinya tidak sujud. Betul kepalanya sujud. Tapi hatinya tidak menghayati bahwa kepala ini agung, sampai pada saat sholat pun harus ditundukkan di tempat yang paling bawah. Bahkan ketika berada di shaf yang kedua, maaf, kepala yang selama ini berada di atas ini, adanya di bawah bokong orang yang berada di shaf yang pertama. Maknanya apa? Betapa rendahnya kita di sisi Allah. Tadarruk. Dan Allah senang ketika orang merendahkan diri di hadapan Allah. Allah benci terhadap orang yang sombong. Kesombongan itu tidak pernah akan datang cahaya Allah. Sama-sama mendengar pengajian, tapi yang satu masuk, yang satu tidak. Ceramahnya sama, nasihatnya sama, tapi beda. Karena hatinya tidak mempersiapkan diri penuh. Dengan yang lain kosongkan. Sehingga dari rumah niatkan ngaji itu, ya Allah, saya ngaji agar saya lebih dekat kepadamu. Bukakan hati kami, ya Allah. Karena ilmu Allah itu terus bertambah. Kalau tidak bertambah, maka tidak ada perintah kepada Nabi Muhammad, Waqur Rabbi zidni ilma. Katakan, duhai Muhammad, Rabbi zidni ilma, duhai Tuhanku, tambahkan padaku ilmu itu. Ilmu Allah itu tambah. Ilmu yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kunci agar hati kita tidak gelap, karena hati yang gelap itu hati yang penuh sesak, tapi bukan dengan Allah. Maka caranya kosongkan hati kita dari segala sesuatu selain Allah. Nanti Allah akan isi. Hati kita tidak tenang, bersihkan. Datang majelis ilmu, doa sama Allah, mohon kepada Allah. Insya Allah nanti hidayah Allah akan datang. Inilah yang menjadikan makrifat, rahasia-rahasia akan datang pada kita, dan ini pula yang dituju pada setiap orang yang belajar ilmu. Jadi semakin tambah ilmu, semakin tambah hidayah dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik, tambah ilmu tapi tidak tambah hidayah, bukan tambah dekat dengan Allah tapi tambah jauh. Na'udzubillahi min dzalik. Kita menginginkan dengan semakin kita menambah ilmu, maka semakin tambah hidayah, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semakin bahagia, tenang hidup kita di dunia, dan insya Allah keluarga kita juga akan tenang, dan kita bahagia di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah jadikan kita ini, semua anggota tubuh kita ini adalah dianugerahkan cahaya dari Allah, memberikan cahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.